kepada masyarakat yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi ekonomi dan bisnis masa kini dan akan datang berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Kemudian yang kedua, mengembangkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berjiwa usaha pada bidang manajemen, akuntansi, dan perpajakan berwawasan global, peduli, dan sosial, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Kemudian yang ketiga, mengembangkan fasilitas-fasilitas, tempat, dan iklim pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen, akuntansi, dan perpajakan yang terintegritas dengan teknologi, informasi, dan komunikasi mutakhir berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Kemudian yang keempat, mengembangkan penerapan dan penyebaran luas ilmu manajemen, akuntansi, dan perpajakan berdasarkan hasil-hasil kajian seluruh civitas akademika dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Nah, masuk ke materinya. Di sini ada definisi. Definisi strategi dalam bisnis adalah rencana atau cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dan bersaing di pasar. Strategi ini membantu perusahaan menentukan langkah-langkah yang harus diambil agar bisa berkembang, mengalahkan pesaing, dan menarik lebih banyak pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam strategi. Nah, macam-macam strategi ini ada dua. Yang pertama strategi dasar dan strategi tingkat perusahaan. Dan yang pertama itu ada strategi dasar, yaitu pendekatan umum yang digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Michel Porter mengembangkan prinsip ini untuk membantu bisnis menentukan posisi mereka dalam persaingan. Dan selanjutnya itu ada strategi tingkat perusahaan, yaitu strategi yang menentukan bagaimana sebuah organisasi mengelola bisnisnya secara keseluruhan. Strategi tingkat perusahaan ini lebih luas karena mencakup keputusan tentang ekspansi, diversifikasi, dan bagaimana berbagai unit bisnis dalam perusahaan saling berinteraksi. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi dasar. Yang pertama, strategi diversifikasi. Perusahaan berusaha menciptakan produk atau layanan yang unik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Contoh, Apple yang desain dan ekonomis eksklusif. Yang kedua, strategi kepemimpinan. Perusahaan fokus menekan biaya produk sehingga dapat menawarkan harga lebih rendah dibandingkan pesaing. Contoh, Indomie dengan skala produksi besar dan harga terjangkau. Yang ketiga, strategi fokus. Perusahaan menargetkan segmen pasar tertentu dengan pendekatan diferensiasi atau kepemimpinan biaya. Contoh, Rolex menargetkan segmen pelanggan premium. Baik, selanjutnya ada materi mengenai jenis-jenis strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategi. Yang pertama ada strategi konsentrasi, yaitu fokus pada satu bisnis inti untuk memperkuat posisi pasar. Contohnya Starbucks yang hanya fokus pada bisnis kopi dan minuman sejenis. Lalu yang kedua ada strategi diversifikasi, yaitu masuk ke bisnis baru yang berkaitan atau related diversification atau tidak berkaitan atau unrelated diversification. Contohnya Samsung yang memiliki bisnis elektronik, semikonduktor, dan perkapalan. Yang ketiga yaitu ada strategi aliansi dan kemitraan, yaitu perusahaan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan bersama. Contohnya Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus strategi diferensi pada PT Matahari Department Store. Nah, PT Matahari Department Store ini merupakan salah satu retail fashion terbesar di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan industri retail yang sangat ketat, Matahari menerapkan strategi diferensi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Strategi yang digunakan meliputi yang pertama, menyediakan produk fashion eksklusif. Yang kedua, menawarkan layanan personal shopping assistant. Yang ketiga, program loyalitas pelanggan yang dikenal Matahari Rewards. Selain itu, Matahari juga meningkatkan pengalaman belanja dengan sistem omnichannel yang menggabungkan belanja offline dan online. Nah,
perusahaan aktif memberikan pelatihan kepada staf, memperkuat citra brand melalui desain toko yang kreatif, serta berkolaborasi dengan influencer untuk menjangkau konsumen digital. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu strategi ini berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan dan membuat pengalaman belanja jadi lebih nyaman dan menarik. Dampaknya, Matahari mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu retail fashion terbesar di Indonesia, meningkatkan transaksi online, serta memperkuat citra brand sebagai tujuan fashion berkualitas dengan harga yang terjangkau. Terima kasih. Oke, dari semua presentasi ini, kesimpulannya yaitu strategi diferensiasi